Setiap peradaban di dunia selalu mencari batas akhir. Namun ada satu tempat yang dijaga ketat oleh alam itu sendiri. Tempat yang secara geografis paling terpencil, paling dingin, dan paling asing di planet kita. Kita berbicara tentang Antartika. Bukan hanya benua es, Antartika adalah sebuah tabir rahasia yang terhampar luas. Di bawah lapisan es tebal hingga 4 km tersimpan rahasia yang mungkin bisa mengubah segala sesuatu yang kita ketahui tentang sejarah dan masa depan peradaban. Misteri ini adalah salah satu yang paling mahal dan paling diamankan dalam sejarah eksplorasi modern. Mengapa di zaman satelit dan drone kita masih belum tahu pasti apa yang tersembunyi di bawah lapisan es itu? Apakah karena alasan ilmiah yang wajar? Atau karena ada sesuatu yang sangat penting disembunyikan oleh kekuatan global? Pertanyaan ini menghantui para peneliti dan penggemar misteri selama lebih dari setengah abad. Kita harus kembali ke akhir Perang Dunia Kedua untuk memahami asal-muasal ketakutan global ini. Kisah ini berputar di sekitar seorang tokoh kunci. Seorang penjelajah kutub legendaris dan laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat, Richard E. Byrd. Kisah ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Perang yang menghancurkan telah usai. Namun kecurigaan dan perlombaan teknologi baru saja dimulai. Bayangkan saat itu adalah tahun 1946. Dunia baru saja keluar dari konflik global yang paling mematikan. Namun alih-alih memfokuskan diri pada rekonstruksi, Amerika Serikat meluncurkan operasi militer dan ilmiah yang sangat masif menuju Antartika. Operasi itu bernama Operation Higi Jump. Operasi Higi Jump bukanlah ekspedisi ilmiah biasa. Itu adalah pengerahan militer yang sangat besar. Amerika Serikat mengirimkan armada 13 kapal, 4.700 tentara, sebuah kapal induk, dan berbagai pesawat canggih. Semuanya diarahkan ke benua beku Antartika. Ini adalah operasi angkatan laut terbesar yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat di Kutub Selatan. Skala operasi ini sangat mencolok. Mengapa dibutuhkan hampir 5.000 personel militer untuk melakukan pemetaan ilmiah sederhana? Operation Higi Jump memiliki 4.700 personel. Untuk memvisualisasikan skala ini, bayangkan sebuah kota kecil yang tiba-tiba dipindahkan ke benua es. Mereka membawa 13 kapal, 6 helikopter, dan 15 pesawat terbang. Ini adalah sebuah kota militer terapung yang dikerahkan untuk menghadapi apa yang seharusnya hanyalah tantangan alam dan es. Misi Operation Higi Jump secara resmi bertujuan untuk menemukan area baru untuk riset, menguji peralatan dalam kondisi dingin ekstrem, dan melakukan pemetaan wilayah pesisir. Namun skala dan kecepatan pengerahan ini segera setelah Perang Dunia Kedua berakhir memicu kecurigaan bahwa tujuannya jauh lebih mendalam dan lebih mendesak. Dunia masih berjuang mengatasi kehancuran, namun Amerika Serikat memfokuskan sumber daya yang sangat besar ke wilayah yang secara ekonomi tampaknya tidak memiliki nilai. Ada sesuatu yang menarik perhatian mereka di sana, sesuatu yang mereka takuti jatuh ke tangan yang salah. Laksamana Richard E. Byrd adalah pemimpin operasi ini. Dia adalah pahlawan nasional dan salah satu penjelajah paling dihormati di zamannya. Pengalamannya seharusnya menjamin keberhasilan operasi. Namun Operation Higi Jump diakhiri secara prematur. Armada itu hanya beroperasi selama 8 minggu, padahal rencana awalnya adalah 6 bulan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa terjadi kerugian besar pada peralatan dan pesawat. Beberapa pesawat hancur, dan beberapa personel hilang atau tewas. Kerugian ini sangat kontras dengan tujuan resmi misi yang hanya untuk pemetaan. Ketika Byrd kembali, dia diinterogasi dan pernyataannya disensor. Dia berbicara terus terang kepada seorang reporter dari surat kabar El Mercurio di Chili. Dalam wawancara itu, dia mengungkapkan bahwa ancaman baru di kutub itu, ancaman yang dia sebut sebagai musuh, mampu terbang dari kutub ke kutub dengan kecepatan yang luar biasa. Ancaman yang mampu menyerang dari udara. Pernyataan ini menjadi sumbu dari seluruh teori konspirasi Antartika. Pernyataan ini segera memicu kehebohan, tetapi dengan cepat pula dikategorikan sebagai rahasia negara. Mengapa pemerintah Amerika Serikat harus menyembunyikan penemuan di tempat yang seharusnya hanyalah hamparan es kosong? Pernyataan Byrd seolah mengindikasikan adanya pertempuran, atau setidaknya konfrontasi, yang terjadi di sana. Armada yang dipersenjatai lengkap harus mundur lebih cepat dari jadwal semula. Apa yang bisa mengalahkan armada Amerika Serikat di Antartika pada tahun 1947? Jawabannya membawa kita pada teori yang paling gelap.
Misteri Antartika tidak hanya terbatas pada pernyataan sebuah teori yang menghubungkan pengerahan militer Amerika Serikat ini dengan keberadaan pangkalan rahasia Nazi Jerman. Inilah yang menjadi inti dari banyak spekulasi. Teori ini mengklaim bahwa sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Nazi Jerman telah mendirikan pangkalan rahasia di bawah lapisan es Antartika. Pangkalan itu diberi nama Base 211 atau dalam bahasa Jerman Neuschwaben. Teori ini bukanlah isapan jempol yang muncul begitu saja. Jauh sebelum perang, pada tahun 1938, Jerman memang mengirimkan sebuah ekspedisi resmi ke Antartika. Ekspedisi itu dipimpin oleh Kapten Alfred Richter. Mereka tidak hanya memetakan wilayah luas di pesisir Ratu Maut, tetapi juga menjatuhkan ribuan bendera logam kecil dengan swastika di atasnya, secara efektif mengklaimnya sebagai wilayah Jerman. Mereka menamai wilayah itu Neuschwaben. Ekspedisi ini terlihat seperti misi pemetaan biasa, namun skala peralatan dan sumber daya yang digunakan melebihi kebutuhan pemetaan sederhana. Spekulasi menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya adalah mencari lokasi untuk pangkalan tersembunyi. Sebuah tempat yang akan menjadi benteng terakhir Nazi jika terjadi kekalahan di Eropa. Tempat yang aman dan tersembunyi dari mata-mata sekutu. Setelah kekalahan Jerman pada tahun 1945, terjadi serangkaian peristiwa aneh. Dua kapal selam U-boat canggih Jerman, U-530 dan U-977, menyerahkan diri di Argentina. Ini sendiri adalah hal yang aneh. Kapal-kapal itu berlayar selama berminggu-minggu menghindari kapal-kapal sekutu yang masih berpatroli. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya. Mengapa mereka tidak menyerah di Eropa? Mengapa mereka memilih Argentina? Teori konspirasi mengklaim bahwa Argentina adalah titik transit. Sebuah jalur pelarian yang dirancang untuk membawa personel penting dan teknologi rahasia ke benteng terakhir, Base 211 di Neuschwaben. Teori ini didukung oleh fakta bahwa banyak perwira Nazi dan ilmuwan kunci memang berhasil melarikan diri ke Amerika Selatan melalui jalur yang dikenal sebagai Ratlines. U-boat ini diduga mengangkut bukan hanya perwira, tetapi juga mastermind di balik program pengembangan senjata canggih Jerman. Para personel ini akan melanjutkan proyek rahasia mereka di tempat yang tidak akan pernah dicari oleh sekutu. Fokus pada teknologi ini sangatlah penting. Teori konspirasi mengklaim bahwa Nazi di Base Neuschwaben sedang mengembangkan teknologi yang sangat jauh di depan zamannya. Mereka diduga sedang mengerjakan Flugscheiben atau yang kita kenal sebagai piring terbang. Sebuah istilah yang kini sering diasosiasikan dengan UFO. Nazi memang dikenal memiliki program penelitian rahasia yang ambisius. Mereka merekrut ilmuwan-ilmuwan terbaik dan melakukan eksperimen yang melampaui batas etika dan sains. Menciptakan pesawat revolusioner yang memanfaatkan daya dorong non-konvensional adalah salah satu tujuan obsesif mereka di akhir perang. Jika teknologi ini dikembangkan dan disembunyikan di Antartika, maka klaim Laksamana Bird tentang pesawat musuh yang terbang dari kutub ke kutub dengan kecepatan luar biasa menjadi masuk akal. Bayangkan skenario ini. Ketika Operation Higgjum tiba di Neuschwaben, mereka tidak hanya menemukan pangkalan kosong. Mereka menemukan pangkalan yang aktif, lengkap dengan prototipe Flugscheiben yang mampu menghadapi dan mengalahkan jet tempur Amerika Serikat. Inilah yang menjelaskan kerugian dan penarikan diri yang tergesa-gesa. Amerika Serikat tidak ingin dunia tahu bahwa Nazi, meskipun kalah, masih memiliki teknologi yang jauh lebih unggul. Penemuan ini menjadi rahasia yang harus dijaga bersama oleh semua kekuatan dunia. Misteri Antartika tidak hanya terbatas pada teori buatan manusia. Benua ini sendiri menyimpan anomali alam yang sangat membingungkan para ilmuwan. Ini adalah lapisan misteri yang murni ilmiah, namun tetap membuka pintu spekulasi. Di bawah lapisan es tebal 4 km, para ilmuwan menemukan Danau Vostok. Ini adalah danau air tawar raksasa yang terkubur di bawah lapisan es. Bagaimana mungkin ada air cair di bawah suhu beku yang ekstrem? Jawabannya terletak pada tekanan es dari atas yang menjaga air tetap dalam bentuk cair dan panas geotermal yang berasal dari inti bumi. Fenomena ini menunjukkan bahwa Antartika bukanlah blok es padat, melainkan kulit bumi yang aktif dan kompleks. Namun penemuan Danau Vostok memicu spekulasi yang lebih dalam. Jika danau ini telah terisolasi selama jutaan tahun, maka mungkin di dalamnya terdapat bentuk kehidupan mikroba kuno yang belum pernah kita lihat. Ini adalah kapsul waktu biologis yang menyimpan rahasia evolusi planet kita. Beberapa teori bahkan mengklaim bahwa ekosistem Danau Vostok mungkin berisi bentuk kehidupan yang sangat berbeda dari apapun yang kita ketahui di permukaan bumi.
kehidupan yang berevolusi di lingkungan yang sangat keras dan terisolasi. Di sisi lain, beberapa peneliti independen yang menelusuri gambar satelit modern dari Google Earth mengklaim menemukan anomali visual yang aneh. Mereka menemukan bentuk-bentuk geometris yang tampak terlalu sempurna untuk menjadi formasi alam. Struktur yang terlihat seperti pintu masuk besar, atau terowongan yang sengaja ditutupi oleh lapisan es yang tipis. Mereka mengklaim bahwa gambar-gambar ini sengaja di-blur atau disembunyikan oleh Google atas permintaan otoritas global. Meskipun para ilmuwan resmi selalu menyangkal temuan ini dan menganggapnya sebagai ilusi optik atau distorsi data, bagi para penggemar misteri, ini adalah bukti nyata, bukti adanya struktur buatan manusia di bawah lapisan es. Mungkin itu adalah pangkalan Nazi yang diklaim tersembunyi. Atau mungkin itu adalah sisa-sisa peradaban yang jauh lebih tua, yang menggunakan Danau Vostok sebagai sumber daya vital mereka. Teori yang paling liar membawa kita pada konsep Hollow Earth atau bumi berongga. Teori ini mengklaim bahwa ada pintu masuk di kutub yang mengarah ke bagian dalam bumi, sebuah dunia di dalam dunia kita. Laksamana Bird sendiri pernah menulis tentang melihat area bebas es yang dipenuhi vegetasi di dekat kutub utara. Meskipun ini bukan Antartika, teori ini sering kali dikaitkan. Teori ini menjelaskan mengapa ada anomali panas di bawah es dan mengapa ada klaim tentang kehidupan yang berkembang di bawah lapisan es yang tebal. Ide bahwa ada peradaban yang hidup di dalam bumi, terlepas dari Perang Dunia Kedua dan Nazi, adalah sebuah pemikiran yang sangat menarik. Semua kisah dan teori ini membawa kita pada satu pertanyaan besar. Jika Antartika hanya untuk riset ilmiah, mengapa militer dunia begitu tertarik padanya? 13 negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet, menandatangani perjanjian Antartika pada tahun 1959. Perjanjian ini menyatakan bahwa benua tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan damai dan riset ilmiah. Segala aktivitas militer dan klaim wilayah baru dilarang. Perjanjian ini lahir hanya beberapa tahun setelah Operation Higijump yang kontroversial. Apakah perjanjian ini murni diplomasi damai yang bertujuan melindungi benua beku? Atau apakah ini adalah upaya kolektif negara-negara adidaya untuk menutupi apa yang ditemukan Laksamana Bird dan armada besarnya di tengah es? Apakah mereka menemukan sesuatu yang terlalu besar, terlalu kuat, dan terlalu berbahaya untuk diketahui oleh publik umum? Perjanjian ini secara efektif menjadikan Antartika wilayah yang berada di bawah pengawasan global yang ketat. Antartika tetaplah benua terdingin dan paling terisolasi. Tetapi bagi sebagian orang, ia bukan hanya hamparan es. Ia adalah perpustakaan sejarah tersembunyi kita, menjaga rahasia yang terlalu besar untuk diungkapkan oleh satu negara. Kisah pangkalan Nazi, peradaban kuno, atau teknologi yang hilang, mungkin hanyalah puncak dari gunung es misteri yang sesungguhnya. Antartika, dengan segala anomali dan rahasia yang disimpannya, terus menantang pengetahuan dan imajinasi kita. Antartika adalah sebuah tantangan. Tantangan bagi sains, dan tantangan bagi imajinasi. Setiap lapisan es yang dipetakan, setiap Danau Vostok yang ditemukan, setiap anomali yang terekam, hanya mengulang pertanyaan, apa yang begitu penting di Antartika sehingga seluruh dunia setuju untuk tidak membicarakannya? Kisah ini membawa kita kembali pada esensi misteri. Antartika, sebuah benua yang secara harfiah berada di ujung peta kita, menyimpan potensi untuk mengubah pandangan kita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan teknologi apa yang mungkin tersembunyi, terlindungi oleh jutaan tahun es. Sekarang, setelah mendalami kisah Laksamana Bird, U-boat Nazi, Danau Vostok, dan perjanjian global, Anda telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Tulis teori Anda di kolom komentar. Apakah Anda percaya bahwa Base 211 masih aktif di bawah es? Atau ini hanyalah danau air tawar biasa yang membuat ilmuwan penasaran? Tuliskan jawaban Anda sekarang. Jangan lupa like video ini jika Anda suka konten misteri dan investigatif, dan subscribe untuk misteri dan pengetahuan tersembunyi lainnya. Terima kasih sudah menonton.